Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Bioteknologi Dasar. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah melaksanakan ujian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya bagi kita semua. Nah, baik, kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang bagaimana etik ya dari sebuah penelitian terutama di bidang bioteknologi. Nah, makanya dikenal dengan bioetik. Jadi bioetik ini adalah bagaimana etika dalam memperlakukan sesuatu yang hidup. Karena kita riset berdasarkan sesuatu yang hidup tentunya ya kan. Apakah itu manusia sebagai subjek, hewan sebagai subjek, mikroba, tanaman, dan lain sebagainya. Baik, kita lihat harapannya yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan di pertemuan ke-8 ini tentunya Anda dapat mengetahui apa itu bioetik secara benar gitu. Bagaimana bioetik ini dapat diaplikasikan ya dalam suatu kegiatan penelitian tentunya, baik dari segi prinsipnya, prinsip bioetik dalam penggunaan hewan, prinsip bioetik dalam penggunaan manusia sebagai subjek, kemudian prinsip bioetik macam-macam ya, riset tentunya berkaitan dengan apa yang menjadi riset Anda gitu. Baik, nah di sini saya akan coba sedikit bertanya kepada Anda, tentu istilah bioetik ya, maksudnya etik ini sesuatu hal yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya gitu. Baik dari segi pergaulan, baik dari segi kita bermasyarakat. Nah, ini akan dilihat ketika kita melakukan suatu tindakan, orang akan menilai bagaimana etik seseorang tersebut gitu. Tindakan salahkah, tindakan baikkah, tindakan suatu hal yang kontroversi kah gitu. Nah, di sini ada sebuah penilaian. Berarti suatu hal yang berdasarkan apa? Kalau seandainya kita melihat suatu hal perilaku ya, perilaku, moral, tentunya di sini yang berperan di sini. Apalagi adab, ya, sikap, attitude. Nah, ini yang menjadi gambaran ya sebuah etik ini sangat mengatur dalam sisi kehidupan kita. Tidak hanya dari sisi kita melakukan riset saja, tetapi juga dalam pergaulan sehari-hari gitu. Nah, ini kita coba lanjutkan slideshow-nya. Oke. Nah, manusia dilahirkan dalam keadaan yang fitrah atau suci. Ya. Kita tidak bisa mengklaim seseorang itu sudah buruk dari lahirnya, sikapnya sudah jahat dari lahirnya, tidak. Ya. Apa yang membuat seseorang itu menjadi jahat, menjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu? Apa? Pendidikan, lingkungan terutama, ya kan? Naluri kita itu selalu ingin berbuat baik. Penjahat saja kalau seandainya yang masih ya punya naluri itu pasti ada rasa iba. Tentu orang-orang yang sudah benar-benar sudah tidak ada nalurinya lagi, makanya kata orang binatang saja masih ada naluri keibuannya gitu kan, apalagi tetapi tindakan yang saat ini ya yang kita dengar-dengar dari berita, dari media segala macam ya, bahkan manusia itu lebih bejat daripada binatang tentunya gitu. Nah, ini apa yang salah gitu. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana seseorang itu membuat sebuah penilaian terhadap baik atau buruknya, salah atau benarnya, ya, atau elok atau jeleknya. Nah, ini yang pertimbangan-pertimbangan ini yang harus kita sesuaikan dengan porsinya. Pandangan ini harus diluruskan. Mana sesuatu hal yang benar, mana sesuatu hal yang salah. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bioetik. Bios ya dari kata etik. Bioetik berasal dari kata bios yang artinya hidup, etos artinya moral, istiadat gitu.
Berarti sesuatu hal yang bagaimana moralitas ya, tindakan yang mengatur ketika kita memberikan sebuah perlakuan terhadap yang hidup. Tentu di sini kita lebih kepada penelitian tentunya. Nah, berkaitan dengan bioetik tentu sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah humaniora. Apa itu humaniora? Ya berarti suatu kemanusiaan, rasa kasih sayang, rasa menghormati, rasa apa lagi? Macam-macam ya, kita merasa kalau seandainya sesuatu hal yang human berbicara tentang manusia. Kemudian berbicara antara keseimbangan antara teknis dan non teknis. Ya, berarti suatu hal yang pikirannya yang bagaimana tindakan ya sosial seseorang. Kemudian kajian yang mempengaruhi moral atau sosial dari teknik-teknik yang dihasilkan dari kemajuan ilmu-ilmu sains hayati. Nah, inilah yang diartikan oleh Henry Oxford ya 1995. Oke. Nah, sebenarnya makna asli dari bioetik itu merujuk pada suatu studi sistematis dalam ilmu-ilmu tentang hidup dan kesehatan. Karena memang kita melakukan sesuatu tindakan tersebut, ya tentu ini ingin mencari sebuah solusi yang benar, ya terutama di bidang kesehatan. Sejauh mana perilaku ini diuji dalam sebuah nilai-nilai yang berkaitan dengan sebuah moral yang baik. Nah, oke. Bioetik ya, itu pertama kali dikemukakan oleh seorang peneliti cancer ya di Amerika Serikat dari University of Wisconsin ya, di mana dia bernama Van Distler Potter ya, dia membuat sebuah buku di mana bioetik ini adalah jembatan masa depan. Ya, orang bahkan akan banyak hal yang dilakukan tindakan-tindakan oleh orang terhadap suatu hal yang hidup, tentunya mencari, mengeksplor. Nah, bagaimana sebuah tindakan ini bisa menjadi bisa diatur ya dalam sebuah batasan atau hukum yang dapat memberikan meringankan atau mencegah sebuah risiko yang akan terjadi. Sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab ya bagi peneliti, bagi ilmuwan ya dalam sebuah kelangsungan hidup. Karena kita ingin membuat sebuah peningkatan secara kualitas ya kehidupan seseorang atau kehidupan itu sendiri. Oke. Kita lihat ya bagaimana etik ini secara pembagian ciri-cirinya ya, ada interdisiplinaritas, di mana dia merupakan bisa masuk ke dalam sebuah lini sains hayati ya, apakah itu pertanian, biomedis ya, apalagi biomedis ini salah satu pencetus ya bagaimana etik ini bisa lahir ya, bioetik ini bisa mengatur sebuah riset karena ada tindakan-tindakan biomedik yang sangat tidak manusiawi. Nanti kita akan lihat contoh beberapa kasus yang terjadi di dunia ya. Bahkan sampai sekarang ini kita juga masih bisa lihat ya tindakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu hal yang hidup. Kemudian internasionalisasi ya, di mana ini adalah mengangkat ya sebuah problem-problem etis yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu-ilmu hayati yang bersifat internasional ya. Jadi isu-isu global. Nah, saat ini kita juga bisa melihat ya bagaimana sebuah pandemik ini ketika seseorang ingin membuat penyelesaian terhadap pandemik ya, katakanlah para ilmuwan ingin mencari solusi akhir dari sebuah pandemik ini tentu obat ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah bioetik berperan di sini dalam pembuatan vaksin gitu, dalam menemukan sebuah obat? Tidak ujuk-ujuk langsung disuntikkan ke manusia gitu, diujikan kepada orang yang suspek atau orang yang positif. Apakah seperti itu? Oke. Nah, kemudian pluralisme ya, artinya banyak golongan gitu, banyak pandangan. Oke. Ini sedikit sejarah tentang bioetik di mana ada beberapa dekade ya atau
periode ya atau masa ya di mana ada yang dikenal dengan era proto ya atau edukasional, di mana di sini etik sudah mulai ya diperkenalkan ya dalam sebuah kurikulum pendidikan, terutama di bidang kedokteran. Jadi bagaimana tindakan-tindakan perilaku ya tentang riset-riset kedokteran diatur oleh sebuah etik. Kemudian ada era bioetik filosof ya. Kita cepat saja ya masalahnya ini. Di mana etik berperan dalam sudah mulai ya dalam riset-riset biologi ya. Kemudian pandangan-pandangan terhadap etik dalam istilah deontologi ya, di mana orang melihat sesuatu hal tindakan berdasarkan seorang tuh patuh terhadap aturan yang sudah berlaku. Kemudian utilitarian ya, di mana di sini orang melihat bagaimana tindakan itu sejauh mana kegunaannya ya, kebermanfaatannya, feminisme ya dan lain-lain. Kemudian kemudian era global ya, bioetik global, di mana kita bisa melihat problem-problem etik yang berkembang ya secara luas, baik dari segi agama, hukum ya, antropologi. Nah ini kajiannya sudah mulai sistematis ya untuk etik sendiri. Kemudian maaf. Nah, tadi saya singgung bahwasanya etik ini lahir ketika salah satu pemicunya adalah bagaimana tindakan seseorang dalam sebuah kegiatan medis ya atau biomedik. Di sini tentu kita melihat ya, berbicara tentang medik tentu berbicara tentang manusia ya. Orang yang melakukan penelitian tentang kesehatan ujuk-ujuk pasti ujungnya subjeknya manusia. Bagaimana kita memperlakukan manusia tersebut. Kemudian ada sebuah value ya, value prinsip moral, ada standard of conduct-nya di situ. Perilaku yang baik itu seperti apa. Kemudian bidang penelitian kesehatan harus ada norma dan etika yang harus diikuti, baik secara profesionalitas, integritas kita, kemudian bagaimana cara kita menyajikan sebuah informasi dalam bentuk data. Kemudian penelitian berkait kesehatan harus dilakukan dengan tindakan yang benar ya, on the right conduct ya. Kemudian tidak melanggar human right, etik dan ration. Kemudian pelanggaran yang terjadi di waktu yang tidak di waktu tertentu ya, kita berharap itu tidak akan terulang kembali. Karena kita memang tahu bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Oke. Nah, bagaimana etik bisa masuk ya, bioetik bisa masuk ke Indonesia? Ini diawali pada tahun 1982, yaitu Komisi KPPIK ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia membentuk sebuah panitia kecil ya yang membahas bagaimana etik penelitian ini bisa diterapkan ya. Sebenarnya di dunia ya sudah membahas tentang etik ini sendiri dalam bentuk institusi deklarasi Helsinki ya. Di sini beberapa pedoman tentang bagaimana kita melakukan sebuah penelitian yang berdasarkan subjek manusia. Kemudian berkembang ya pembuatan naskah pedoman etik dari forum internasional ya sudah mulai diatur ya, pedoman-pedoman ini menjadi rujukan bagi setiap orang yang melakukan riset tentang kesehatan ya menggunakan naskah tersebut. Kemudian pada tahun 1986 dilakukan lokakarya nasional tentang etik penelitian kesehatan, artinya kita menyamakan ya persepsi terhadap bagaimana etik ini bisa mengatur tentang riset-riset kesehatan. Kemudian pada tahun 1987 itu diterbitkan sendiri ya bagaimana pedoman etik penelitian kedokteran Indonesia. Ini sudah diberlakukan untuk sebuah kegiatan ya, aspek penelitian yang dilakukan oleh setiap universitas yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat sedikit prinsip etik, bioetik ya. Ini yang menjadi dasar ya bagaimana etik ini bisa diaplikasikan dari setiap
keilmuan ya. Yang pertama itu adalah respect for fashion ya. Menghormati harkat dan martabat manusia. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita menganggap suatu hal yang subjek kita ini ya, ada rasa kemanusiaan yang kita gunakan di sini gitu. Menghormati harkat dan martabatnya. Kemudian beneficence, bagaimana kita berbuat baik dengan cara memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Kita melihat memandang bahwasanya riset kita ini sejauh mana kebermanfaatannya atau lebih besar risiko pengorbanan yang dilakukan dengan sedikit manfaat. Nah, ini harus menjadi pertimbangan bioetik. Kemudian justice ya, di mana sebuah keadilan bagi setiap subjek dalam penelitian kita. Artinya kita memberlakukan ya setiap secara kemanusiaan ya. Ada hak-hak yang harus ditunaikan ya ketika kita menggunakan atau melibatkan manusia sebagai subjek. Kemudian veracity atau kejujuran. Di sini kita bisa memberikan sebuah fakta ya yang baik tentunya, informasi yang benar terhadap subjek atau terhadap apa yang menjadi hasil dari penelitian kita. Kemudian confidentiality artinya sebuah kerahasiaan. Apa yang menjadi temuan kita terhadap subjeknya. Kita tidak semena-mena untuk membocorkannya atau memberikannya informasi tersebut. Jadi ini menjadi privasi bagi si subjek sendiri. Kemudian non-malfeasance, artinya do not harm ya, tidak melakukan suatu hal yang bahaya. Oke, kita lihat ya. Banyak sekarang ini orang yang memperlakukan manusia hewan ya sebagai manusia, ya. Bahkan tindakan yang lain itu ada yang tidak memanusiakan hewan. Ya. Maksudnya gimana itu? Nanti coba akan saya kasih gambarannya. Karena bahwasanya kita tahu bahwasanya hewan itu bukanlah manusia. Nah, ini sebuah contoh di mana kita memperlakukan mengeksplor hewan ya, misalkan Anda bisa melihat tepang monyet itu di daerah-daerah atau di kota-kota besar gitu. Nah, ini suatu tindakan yang tidak manusiawi. Kita mendandani monyet, kemudian membuat dia meminta-minta, melakukan atraksi, nah itu tidak benar gitu. Dan memberi sesuatu hal yang bukan makanannya dia gitu. Nah, ini suatu hal kita tidak memanusiakan hewan gitu. Artinya bukan berarti kita tidak merasa iba atau apa gitu, tapi dia perlakukanlah sebagai hewan yang benar. Oke, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa prinsip penelitian etik ya terhadap pelaksanaan penelitian yang menggunakan hewan percoba. Karena riset kesehatan itu tidak langsung menggunakan subjek manusia, tetapi harus ada tahap stepnya gitu. Untuk pengujian sebuah obat tidak ujuk-ujuk langsung suntik ke manusia, tetapi ada hewan yang kita gunakan terlebih dahulu untuk melihat respon sejauh mana gitu. Tindakan atau efek yang diberikan atau tujuannya kita untuk menghindari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pertama itu ada prinsip etik penelitian, ada respect, beneficence, dan justice. Ini sama halnya ya untuk keseluruhan, apakah itu subjek manusia, hewan. Kalau seandainya respect artinya kita melakukan menghormati ya, ada rasa kemanusiaan kita, ada rasa iba kita, maksudnya tidak memperlakukannya secara kasar. Gitu. Kemudian prinsip etik menggunakan penggunaan hewan coba ada 3R ya, atau reduction, replacement, atau refinement. Kemudian ada prinsip etik bagaimana kita melakukan hewan ketika kita memeliharanya sebelum kita menggunakannya. Ya, ada free ya bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, rasa distress dan tidak nyaman, rasa injury dan disease ya penyakit. Kemudian bagaimana dia dapat mengekspresikan behaviornya ya, apa namanya tingkah lakunya ya secara alami atau normal. Oke. Nah, ini tadi respect ya, menghormati makhluk hidup sendiri, bagaimana kita melihat kebermanfaatan dari riset kita, bersikap adil gitu. Artinya kita hewan disuntik atau dibedah berulang itu tidak untuk menghemat jumlah hewan gitu. Artinya kita ada rasa ini ya, pemberlakuan di mana kita meminimalisir penggunaan hewannya gitu. Kita memakai obat anestesi ya ketika kita ingin menginjeksinya atau membedahnya gitu, tidak langsung
ujuk-ujuk dibedah, tapi di anestesi terlebih dahulu, ya, sehingga dia tidak merasakan rasa sakit. Ya. Oke, nah kemudian ada reduction, replacement, dan refinement, ya. Memanfaatkan hewan dalam jumlah yang sekecil mungkin, ya, dan memberikan hasil yang sahih tentunya. Kita menggunakan hewan tersebut ketika sudah sudah mewakili secara keseluruhan dari hasil penelitian kita. Kemudian replacement artinya kita mengganti, ya, ketika bisa diganti dengan menggunakan organ hewan dari rumah potong, yaitu lebih baik. Kemudian refinement artinya kita menggunakan rasa sakit atau nyerinya dengan menggunakan obat analgesik, sedatif, dan anestesi dan lain sebagainya. Kemudian melakukan injeksi metode yang benar gitu. Kemarin sudah saya informasikan bagaimana kita melakukan handling hewan coba, ya kan? Dia merasa nyaman, kita pegang, kemudian kita injeksi di daerah mana saja gitu, ada daerah subkutan, ya, atau daerah intraperitoneal, intervena, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi, bagaimana dia dapat mengakses makanan ketika kita memeliharanya, ya. Dia tidak ada rasa lapar dan haus gitu. Kemudian dia merasa nyaman di lingkungan yang kita tempatkan gitu. Dia tidak ada merasakan adanya rasa sakit dan penyakit, ya. Untuk kita selalu menjaga kebersihan kandangnya gitu. Kemudian merasa dia comfort, ya, atau nyaman gitu. Tidak discomfort. Kemudian bagaimana dia dapat mengekspresikan tingkah lakunya secara alami, ya, dengan kita men-setting kandangnya itu sesuai dengan habitat aslinya, ya. Oke, nah ini kita lihat ya, kita mampu mengenali pakan dari hewan yang kita akan gunakan, ya. Kemudian akses untuk dia mendapatkan air sewaktu-waktu ketika kita tidak bisa mengontrol setiap waktu gitu kan. Jadi dia dapat menjangkau dengan baik. Kemudian hal ini yang sangat penting, ya, bagaimana kita selalu, ya, membuat dia merasa nyaman. Jangan menempatkan dia itu dalam satu kandang yang sempit dengan ukurannya kandang yang kecil gitu, ya, dengan kapasitas hewan yang banyak. Nah, ini yang dia merasa nyaman tentunya gitu. Kemudian misalkan ada anak mencit itu dikasih alas dan sebagainya gitu. Oke, kita sedikit melihat beberapa kasus di mana ada pelanggaran etik terhadap penelitian, ya. Ini adalah di mana cikal bakal lahirnya bioetik itu sendiri, ya. Yang pertama yang terkenal, ini ada beberapa yang terkenal. Ini ada Nazi eksperimen, ya, di mana seorang dokter di Jerman, ya, dia menggunakan manusia, ya, sebagai bahan percobaannya tanpa melakukan anestesi terlebih dahulu, ya. Dia menyuntik, kemudian dia membedah, kemudian dia melakukan eksperimen tentang anak kembar, ya. Maksudnya dia menyuntikkan suatu bahan kimia untuk melihat terhadap perubahan bola matanya gitu. Kemudian dia, terutama ini bagi tahanan perang dunia kedua, ya, menjadikan eksperimen ini kan mereka juga manusia walaupun dia sebagai tawanan gitu, tapi tidak semena-mena melakukannya. Kemudian ada Tuskegee, ya, di mana dia melakukan eksperimen terhadap perjalanan sebuah penyakit sifilis, ya. Dia memanfaatkan menggunakan orang-orang negro, ya. Pada saat itu orang-orang negro adalah orang-orang yang tertindas, ya, sebagai subjeknya, ya. Dia tidak memberikan pengobatan, padahal pada saat itu antibiotik sudah ditemukan gitu. Dia menyuntikkan bakteri sifilis, ya, dalam diri seseorang tersebut, sehingga tentu dia akan melihat, ya, reaksi yang terjadi pada orang yang sudah diinjeksikan sifilis. Kemudian ada kasus Wilbrook, ya, di mana dia memanfaatkan, ya, menggunakan anak-anak berketerampilan bental, ya, dengan menyuntikkan penyakit hepatitis terhadap anak-anak tersebut tanpa ada informed consent, persetujuan, tanpa ada saat kejam sekali, ya, ini tentang mereka adalah orang manusia juga gitu. Kemudian ada kasus
thalidomide ya. Ini thalidomide ini adalah di mana ada sebuah obat ya yang digunakan untuk menghentikan mual ya bagi orang-orang yang hamil gitu. Tapi dampaknya itu sangat luar biasa terhadap janin yang dikandungnya ya, sehingga terjadi cacatan permanen ya terhadap kandungan, ada yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki dan lain sebagainya. Ini yang sangat-sangat perlu diatur ya batasan-batasan ini sehingga lahirlah bioetik. Oke, baik. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dipelajari lagi ya untuk kuis kerjakan kuis sama tugasnya dan baca modul. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.